Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Menutup langit hingga tidak ada hujan, dan wilayahmu menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di
berfirman, wilayah menutup langit hingga tidak ada hujan, dan wilayah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri, berdoa serta mencari wajahnya, dan berpaling dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap, mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi salam saudara kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan melanggar ketetapan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya ya, kita sudah diberitahu juga lah berkali-kali bahwa dalam kehidupan kita ini maka Tuhan memberikan ketetapan bagi kita ya, bagi kita menjalani kehidupan ini ya. Seperti misalnya ajaran-ajaran yang harus kita taati, harus kita ikuti, anjurannya yang harus kita hidupi, perintah-perintahnya yang harus kita taati, larangan-larangannya harus kita jauhi, harus kita hindari, dan lain sebagainya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan yang bagaimana Tuhan yang maha baik itu bisa mengabulkan doa kita, keinginan kita, kalau itu semua kita penuhi. Tapi juga bisa melarang hal-hal tertentu bagi kita. Ada larangannya bagi kita, misalnya melarang kita untuk menginginkan atau mengejar sesuatu yang tidak disukainya, melarang atau melakukannya, melarang untuk memiliki atau mengumpulkannya, melarang untuk mengajarkannya dan membiarkannya begitu saja, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada anjuran, ada larangan, ada ajaran, ada larangan juga ya. Nah, bahkan kita diberitahu kalau kita melanggar itu semua, maka Dia yang maha baik itu tidak segan untuk menghajar kita loh ya, memukul kita, sekalipun hal itu adalah amat diinginkan oleh kita. Tapi kalau Dia tidak suka, maka Dia melarangnya. Kalau kita masih ngotot juga, maka tidak segan
untuk memukul atau menghajar kita, untuk mengingatkan kita agar tidak meneruskan hal yang salah dalam pikiran kita, dalam keinginan kita, dalam hati kita, dan kita berbalik kepada jalan yang benar yang Dia tetapkan buat kita semua. Nah, mengapa demikian? Bukankah Tuhan itu maha baik? Kenapa Dia bisa memukul menghajar kita? Karena kita telah melanggar ketetapannya, ya. Jadi dikatakan Tuhan tahu, Allah itu Allah yang maha tahu bahwa itu akan menimbulkan kerugian bagi kita nanti di depannya, ya, di masa depannya, setelah itu terjadi, maka itu akan menimbulkan kerugian bagi kita. Maka Dia tidak ingin itu terjadi pada kita, maka Dia melarang, ya. Dan kalau kita tetap meneruskan itu, kita disebut dengan melanggar ketetapan Tuhan, ya. Itu semua karena kasih-Nya pada kita, ya. Dengan kalau kita melanggar itu, maka kita yang pertama menjadi orang yang mudah dipermainkan oleh si jahat, ya. Kita mudah dipermainkan oleh si jahat. Ingat, ya, bahwa si jahat itu mencari kesempatan untuk mempermainkan kita. Mari kita baca Ibrani 9 ayat 7. Kalau kita melanggar firman Tuhan, maka itu kita jadi orang mudah dipermainkan oleh si jahat. Itu membuktikan kita adalah orang yang mudah dipermainkan oleh si jahat. Yang pertama itu, ya, Ibrani, makanya harus kita hindari. Ibrani 9 ayat 7 dikatakan, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang disetuh persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar, ya. Pelanggaran yang dibuat, jadi kita melanggar ketetapan Tuhan itu, ya. Yang berikutnya, manusia tersebut kalau melanggar ketetapan Tuhan itu menunjukkan juga bahwa hidupnya akan menjadi tanpa arah. Setelah kita melanggar ketetapan Tuhan, maka kita teruskan terus, maka hidup kita akan menjadi tanpa arah yang benar, ya. Kita bisa lihat, kita baca di Mazmur 25 ayat 15. Mazmur pasal 25 ayat 15. Itu bisa menjadikan hidup kita tanpa arah yang benar, ya. Jadi kita melangkah ke arah yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kita melanggar ketetapan Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita akhirnya akan melangkah dengan hidup dengan tanpa arah. Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, yang mengeluarkan kakiku dari jaring. Nah, mataku tetap terarah pada Tuhan, berarti tidak melanggar ketetapan Tuhan. Sebaliknya kalau melanggar ketetapan Tuhan, kita tanpa arah lagi, ya. Kita bisa baca lagi di Amsal 4 ayat 20. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku. Nah, ini ketetapan Tuhan, ya. Arahkan telingamu pada ucapanku, arahkan kepada ketetapanku, ya. Itu kalau tidak, kita seperti tanpa arah, ya. Ya, jadi kita harus menuju arah yang benar. Tapi kalau kita melanggar firman Tuhan, kita tidak lagi menuju kepada arah yang benar, yang disebut dengan tanpa arah. Perhatikan, ya. Berikutnya, kita akan banyak mengalami kesengsaraan hidup ini, kesusahan hidup ini kalau kita melangkah di luar dari apa yang Tuhan tetapkan, ya. Kita baca di Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini ketetapan Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kalau menyimpang kanan kiri alias melanggar ketetapan Tuhan, hidupmu sukar untuk beruntung, ya. Hidupmu bahkan tidak akan beruntung dalam kemanapun engkau pergi. Kau mau cari kemana aja, ya, tidak bisa dapatkan. Berarti hidupmu tidak beruntung. Karena itu kita perlu sekali mengingat agar dalam hidup kita jangan kita melanggar ketetapan Tuhan. Tapi sayangnya masih ada juga orang yang melanggarnya. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak jebak ke arah yang sama. Kenapa orang itu melanggar ketetapan Tuhan? Karena yang pertama, masih dikuasai oleh keduniawian. Hidupnya dikuasai oleh keduniawian. Ya, masih diikat oleh keinginan duniawi, sehingga mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan dan tawaran-tawaran dunia. Itu akibatnya kalau kita masih terikat dengan keinginan dunia, kalau kita masih dikuasai oleh keduniawian, akibatnya ketetapan Tuhan tetap kita langgar karena kita anggap itu bertentangan dengan keinginan kita sendiri, ya. Maka kita perhatikan Galatia 1 ayat 4.
yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Harusnya kita lepaskan ya, karena Tuhan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk kita bisa melepaskannya ya. Tetapi kalau kita masih dikuasai keinginan duniawi, masih dikuasai oleh keinginan dunia, keinginan daging, maka sukar sekali. Berikutnya kita baca ya di Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti karena kita bukan dari dunia lagi, maka kita harus melepaskan segala keinginan dunia itu ya. Berikutnya kita baca lagi di Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Maka ayat 1 dan 2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, yaitu perkara-perkara surgawi ya. Pikirlah perkara yang di atas, perkara yang di surgawi, dan bukan yang di bumi, yaitu perkara-perkara yang duniawi. Firman Tuhan mengajar pada kita. Jadi kita jangan sampai masih diikat, dikuasai oleh keduniawian, oleh keinginan dunia. Akibatnya kita selalu melanggar ketetapan Tuhan ya. Larangan-larangan menjauhkan kita itu semua ada berasal daripada keinginan Tuhan agar kita terlepas dari hal-hal yang duniawi. Berjaga-jagalah, jangan kita terpikat terus keinginan daging, yaitu keduniaan ini, sehingga justru yang masih dikuasai keduniawian sukar sekali untuk melakukan ketetapan Tuhan, tetap dalam ketetapan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi perhatikan hidup kita bagaimana keadaannya. Yang kedua, karena kita tuh hanya mau mencari yang mudah, yang enak, yang menyenangkan, yang gampang ya, bagi kita sebagai manusia secara daging saja. Tidak mau cari yang sukar, tidak mau. Memang keselamatan itu tidak mudah kalau kok kita lakukan seterusnya ya. Berikut kehendak Tuhan tidak mudah, ketetapan Tuhan tidak mudah. Kita maunya sebagai manusia mau mencari yang gampang saja, yang enak-enak saja, yang menyenangkan. Nah itulah akibatnya kalau kita tadi masih terikat oleh keduniawian. Mari kita baca Efesus 6 ayat 6. Anak-anak Tuhan, orang percaya yang masih mau mencari yang gampang saja, yang sukar tidak mau ya. Susah payah sedikit tidak mau, berjuang tidak mau. Padahal kalau kita mau melakukan ketetapan Tuhan dari dulu kita perlu berjuang keras, dan dengan pertolongan Tuhan kita akan bisa melakukannya ya. Efesus 6 ayat 6. Dikatakan di firman Tuhan di sini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi lagi hamba-hamba Kristus yang dengan segala hati melakukan kehendak Allah. Jadi bukan cuma menyenangkan hati orang, menyenangkan hati sendiri, tapi menyenangkan hati Tuhan ya. Kita tahu demikian. Yang terakhir untuk poin ini kita baca di Pengkhotbah 12 ayat 10. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Jangan cuma menyenangkan saja, tapi harusnya secara jujur ya. Lalu kita baca lagi di 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kalau manusia duniawi itu belum dewasa dalam Kristus, aku tidak dapat bicara kamu secara manusia rohani karena kamu belum mau berjuang dan keras, mau yang enak-enak, yang mudah-mudah, yang gampang-gampang saja, yang menyenangkan saja. Hati-hati ya, tanpa memikirkan, tanpa merenungkan lebih dalam bahwa larangan Tuhan itu ditetapkan agar kita tidak mudah jatuh, tanpa menyadari bahwa yang enak secara daging, yang menyenangkan secara duniawi itu seringkali berlawanan dengan kehendak Allah ya, dengan ketetapan Allah. Akhirnya kita melanggar ketetapan Tuhan. Itu sebabnya kenapa orang percaya masih bisa melanggar ketetapan Tuhan. Yang ketiga penyebabnya karena tidak mau dan tidak berani untuk menderita di dalam Yesus. Apa dikira kalau ikut Yesus enak banget gitu, hidup berubah jadi kaya raya, senang menyenangkan saja? Tidak. Firman Tuhan mengatakan memang ikut Yesus menderita. Yang paling gampang kita lihat, ikut aku, kata Tuhan, kalau mau ikut aku, sangkal dirimu. Enak gak mau nyangkal diri? Tentu gak enak. Pikul salib, enak gak kalau pikul salib? Tentu gak enak. Nah baru kamu bisa ngikut aku dengan benar, berarti tidak melanggar ketetapanku ya. Mari kita baca Matius 16 ayat 24.
Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau ngikut aku, siapa saja kalau mau ngikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini berarti kita dalam secara duniawi, secara daging kita menderita bersama Yesus, ya. Kita baca lagi di Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, ya, jadi harus berani kita untuk menderita dalam Yesus, ya, karena itu baik buat kita semua. Karena itu pada akhirnya kalau kita menderita itu bersama Yesus dan kita setia sampai mati kalau perlu, ya, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan pada kita. Yang keempat, faktor keempat, kenapa orang masih bisa melanggar ketetapan Tuhan? Karena orang itu hanya berfokus pada masalah dihadapinya, dialami saja, bukan kepada Tuhan. Fokusnya pada masalah, maka akhirnya kalau perlu dia melanggar ketetapan Tuhan agar bisa dianggapnya bisa lepas dari masalah itu. Kita baca di Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Tujukanlah pandangan kita pada Tuhan, bukan pada masalah kita, bukan pada persoalan kita. Maka kalau juga pandangan pada Tuhan, berpusat pada Tuhan, berkonsentrasi pada Tuhan, mukamu akan berseri-seri. Berarti harapanmu akan lebih tinggi lagi, ya, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Berikutnya juga lagi untuk poin ini kita baca di Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka, pikiran mereka. Nah, ini, ya, semata-mata tertuju pada perkara duniawi, bukan kepada Tuhan, bukan kepada Tuhan. Termasuk juga pada kesusahan, persoalan yang dialami di dunia ini. Kalau hanya itu saja jadi pusat pikiran mereka, maka seringkali akan bisa melanggar kehidupan Tuhan. Jadi perhatikanlah, pusat kehidupan kita kemana? Kepada Tuhan. Fokus kehidupan kita kemana? Kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Memang persoalan bisa ada, bahkan selalu ada, tetapi Tuhan juga selalu ada buat kita, jangan salah. Sehingga kalau terganggu, maka itulah yang menjadi fokusnya. Memang kita tidak boleh mengabaikan persoalan dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai kita tidak berfokus pada Tuhan, tapi malah berfokus pada masalahnya saja. Jadi kita perlu berhati-hati agar jangan sampai jadi orang yang melanggar ketetapan Tuhan. Kalau kita melanggar ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi, ya, ini, ya, bisa murka kepada kita. Apalagi kalau diingat-ingatkan berkali-kali, ditegur berkali-kali, tidak juga sadar dan berbalik. Itu bisa mendatangkan hukuman dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadahnya dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan. Nah, angkat kedua tangan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan. Dan itulah yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa.